Manisan mana sama dia? Manisan dia lah. Alasannya apa kok? Semangka ini katanya lebih manis dia daripada semangka ini, boy. Ini masih kalah manis dari dia. Apa istimewanya dia? Mateng dah gue yang kenal. Gunung Selamat ke, duduk gunung gede. Mantap. Jam berapa? Tadi kita jam 5 ya. Hai guys, akhirnya kita sudah sampai di Kemayoran, lebih tepatnya di Pool Damri Kemayoran, Jalan Angkasa. Hari ini kita mau nukerin tiket yang sudah kita booking lewat online. Dan kita kali ini mau ke Bobotsari, yaitu di Terminal Bobotsari Purbalingga. Dan kali ini kita mau trekking ke Gunung Selamat via Bambangan. Gaskan. Nah ini dia mobilnya guys, kita menaruh barang dulu di bagasi mobil. Terus kita ke ruang tunggu karena jam keberangkatannya itu masih 1 jam lagi, sekitaran jam 8-an kata supirnya. Lagi di pool guys, mau ke Terminal Bobotsari Purbalingga. Kita mau ke Gunung Selamat via Bambangan. Ntar nyampe Terminal Bobotsari kita ada temen yang mau jemput, nganterin ke Bambangan. Ini mobilnya yang kita yang ini nih, Kemayoran Bobotsari, ini di Pool Damri. Nah, kita pakai yang ini nih, Kemayoran Bobotsari atau Purwokerto Jakarta. Pool Damri ini luas guys, kayak terminal di Jalan Angkasa Kemayoran. Jadi berangkat berdua doang, berdua yang lain pada nggak ikut. Ya udahlah, gaskan wae lah. Masih di terminal. Tujuan kemana? Bobotsari. Bobotsari mana? Purbalingga. Oke. Salam Katromania.
Tersisa cuma 2, Bung. Bang Banai, sorry Bang, nggak ngabarin kemarin soalnya takut ente udah kecewa. Bim Bim, Pak Sam, Bapak Engos dan teman lain-lain. Kapan aku meninggalkanmu? Gaskeun heula. Mau berangkat guys dari Kemayoran. Yang lain udah pada berangkat nih, tinggal mobil ini sama 2 lagi nih belakang. Paling buri nomornya lah. Wis etek pintu. Pak, lu sih. Amat viral Telu papat, yang telu pinggirmu. Wis koleti wae. Guys, Damri. Buri aku lah. Yo hati-hati. Cari tempat duduk. Nah, iya ya betul. Ya berarti rekoran nyasar. baru nyampe daerah mana cuy? Ciperna. Ya lumayan lelap tidurnya. Mobil kita gitu yang putih Damri. Kamu mau makan nggak? Ngantuk. Masih ngantuk. Wah, ini mobil kita nih. Nomor lambung 4250. Cukup lama berhenti di rumah makan Garuda Mas, yaitu di Cirebon. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan menuju Bobotsari guys. Dari rumah makan sendiri kita sekitaran jam 12 baru mulai jalan. Mungkin sampai di terminal Bobotsari itu sekitaran jam 4 kalau enggak setengah 4-an. Nepi nang terminal Bobotsari. Ada barang aneh. Kancana wong Tangerang ke. Pangan di. Dada dulu. Dada disit lah. Rupanya mau serang ya. Iya, jangan ngomong baik kok. Bahasannya kapok banget. Merubah ya kalau kita mau serang ke. Setelah sampai di terminal Bobotsari kurang lebih jam 4 pagi, kita menunggu beberapa menit untuk dijemput oleh teman kita untuk diantarkan ke basecamp Bambangan. Cuman sebelum kita langsung ke basecamp Bambangan, kita mampir dulu ke pasar di dekat terminal. Kita membeli bahan-bahan logistik, keperluan logistik yang mau kita bawa ke Gunung Slamet. Baru nyampe Bambangan tadi jam 6. Mau nanjak tunggu registrasi jam 7 ya? Ya jam 7. Jam 7 registrasi baru. Tadi diantarin sama teman dari Bobotsari. Ketemu di terminal Bobotsari. Yalah. Mudah-mudahan sampai ke atas. Besok summit cerah. Oke.
Jangan lupa salam katro. Kediwan matane kok. Lur, lo punya salam nggak buat Samsudin dan Bapak Engos yang kali ini gagal? Salam buat teman-teman Pak Sam, Bapak Sidi, Bapak Engos, Patrick, teman-teman semua, Bimbing, Tateng. Kalian duluan, kita baru bisa hari ini ya, karena baru ada waktu. Jangan lupa salam bahagia, terus tetap semangat. Buat Bimbing, semangat terus untuk mengejar yang diinginkan. Ini orang lagi latihan apa? Memandanginya dia akan naik. Dari sana tadi Lagi menimbang-nimbang. Kita belum bisa mulai mendaki karena jam 7 baru dibuka. Cuman di bawah banyak anak-anak pendaki. Nah ini nih, ini pendaki pro nih, pendaki pro. Waduh, yang udah lama pensiun mau mendaki lagi. Pengalamannya cukup menyenangkan. Ketawa jahat yang. Setelah selfie sebentar, akhirnya kita turun lagi menuju base camp untuk mempersiapkan registrasi karena jam sudah menunjukkan 6:30 lebih guys, dan kita juga mau sarapan dulu sebelum melakukan pendakian ini. Dan sebelum itu kita akan packing dulu, lalu baru kita lakukan pendakian. Kok nampak kelelahan gua? Jangan. Nah ini adalah teman kita guys yang nganterin dari terminal Puputsari ke basecamp Bambangan. Ini namanya Rusma dan yang satu lagi namanya Edi. Dia asli orang Purbalingga yang berhasil nganterin kita. Kita sangat berterima kasih banget sama dia karena sudah dianterin dari terminal Puputsari ke Bambangan. Tenang ngopi mah. Akhirnya kita start dari basecamp Kang Edi itu jam 10 pagi guys. Setelah kita sarapan, kemudian kita ngopi, dan kemudian kita berbincang ngobrol sama Rusma dan Mas Edi di basecamp Bang Oji. Setelah kita ngobrol cukup agak lama, kita memutuskan untuk trekking sekitar jam 10 pagi. Ya cukup kesiangan, cuman gak apa-apa daripada enggak. Untuk cuaca hari ini cukup cerah ya guys, secerah dengan hati kita, secerah dengan pikiran kita. Hahaha. Ya gitulah, sangat terik namun penuh dengan semangat. Karena apa? Daripada mendung mending panas. Tapi tidak membuat panas hati, maksudnya cerah, jadi kelihatan pemandangan Gunung Slamet yang begitu indah dari basecamp Bambangan, yang membuat kita terus bersemangat untuk mendaki atap Jawa Tengah. Di sini banyak terparkir ojek-ojek gunung ya guys. Kayaknya hari ini kita akan ya termakan mungkin rayuan-rayuan ojek-ojek gunung ini. Ya kita lihat aja apakah kita mau ngojek atau enggak. Saya yakin sih kayaknya ngojek nih. Mau ngojek orang enggak? Terserah koa. Kira 30 kilo setengah. Oke, aduh 2 kilo. Sampai gerbang pendakian. Ini sungai lah. Sampai sungai dekat pos bayangan. Sampai ke sungai. Berben lur. Gaskeun. Ayo. Gaskeun, ayo sok betul. Gaskeun. Yuk. Kemar. Ayo tarik. Selagi pagi. Kerele ngarep.
Oke. Sit, yuk. Rahasia negara. Rahasia negara. Rahasia perusahaan. Ojek bukan karena lemah tapi memajukan perekonomian. Iya ya, bukan karena lemah memajukan perekonomian nih. Lemah. Jangan kasih tahu ini rahasia ini. Yuk, semangat. Oke. Kita dulu. Yuk. Oke, lanjut. Ya, mari Pak. Tuh kan, akhirnya kita ngojek juga guys. Gue sih ketawa. Ini sih bukan memalukan, tapi memajukan perekonomian warga tahu. Aduh. Ada pengalaman hal yang menarik loh kalau ngojek di gunung guys. Beda sama ngojek di kota atau di Jakarta. Sensasinya beda cuy. Makanya bagi pendaki kalau ngojek aja nggak apa-apa, jangan malu, jangan sungkan-sungkan. Pendaki bukan berarti anti ojek, namun pendaki juga yang punya perasaan. Mereka berjuang, kita harus menghargai juga penduduk setempat. Kita juga diuntungkan dengan adanya mereka karena perjalanan kita akan jauh lebih cepat. Pendakian awal ini kita akan disuguhkan dengan perkebunan warga yang begitu tertata rapi di sepanjang jalan pendakian, entah itu jalan motor, jalan mobil, atau jalan-jalan kaki. Yang jelas di sepanjang jalan banyak perkebunan warga yang begitu tertata rapi dan indah. Naik ojek ini sensasinya sangat luar biasa karena semakin jauh treknya itu semakin terjal guys. Dan perlu ketahui bahwa jalanannya itu tanah, bannya itu bisa amblas beberapa senti dari tanah tersebut sehingga membuat motor itu meraung, berteriak untuk menanjak. Yang gue salut adalah ojek-ojek di sini semuanya pada handal. Yang kedua, kita itu duduknya dikasih belakang juga, walaupun jalannya nggak terlalu terjal, cuman jalannya dengan lumpur dan tanah ini yang mengakibatkan kesulitan yang sangat luar biasa. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan kehati-hatian, namun tidak untuk menyerah. Salam buat ojek-ojek di Gunung Slamet yang pantang menyerah dan selalu baik kepada pendaki, selalu menjaga para pendaki. Terima kasih kepada ojek-ojek Gunung Slamet yang baik hati. Salam, sampai jumpa kembali juga nanti bersama kita pendaki rempong di Gunung Slamet. Thanks semuanya ya. Akhirnya kita sampai juga di ujung rute ojek guys, yaitu di Pos Bayangan. Pos Bayangan ini dekat sungai, yang lebih dikenal dengan Pos Bayangan. Akhir rute ojek itu sendiri yang dari pos pendakian via Bambangan dari Gardu selamat datangnya itu sekitar 2 kilo kata tukang ojeknya tadi. Jadi cukup jauh ya, sekitaran kita naik motor itu 15 sampai 20 menitan. Jalannya terlalu nih. Tumen nggak diurus ya? Kenapa lo turun? Mungkin Anda belum beruntung. Lagi rambut gondrong, kenapa harus ngojek? Setelah kita istirahat lama, akhirnya kita memutuskan untuk melanjutkan perjalanan guys. Dan ini adalah trek sesungguhnya Gunung Slamet. Ya, namanya juga mendaki lur.
Ya. Kalau mau landai ke pantai. Megani juga bisa sambil mendaki. Iya benar. Tapi syaratnya harus ada ayam. Ada pohon yang megani. Oke. Belum juga apa-apa guys, kita udah jajan aja. Yang lain pada jalan, kita mah jajan. Dasar pendaki rempong. Semangka, bakwan, nanas. Oke, kita ambil semangka dulu. Oh iya guys, jajanan di sini cukup murah ya, dari mulai 3.000 sampai 5.000. Untuk kalian yang hobinya jajan, boleh nih setiap warung mampir aja. Ntar pasti nyampe atas, pasti kenyang deh. Belatan hati. Belatan hati. Ayo Triswaka lah. Bukan, dia Triswaka Manisan mana sama dia? Alasannya apa? Semangka ini katanya lebih manis dia daripada semangka ini, boy. Ini masih kalah manis dari dia. Apa istimewanya dia? Mateng dah gue yang kenal. Diserang. Rolos 1.000. Ya, murah. Oh iya, masih murah ya. Murah bingit. Murah binggau. Kita pelan-pelan aja. Matur suwun ya, Bu. Iya. Semangka. Ayo, lanjut, Boy. Lanjut, gaskan. Lanjut, guys, masih panjang. Iya, gak wajan koki dilawan. Emang kuah. Oh iya, udah kok. Warungnya akeh to nang kene. Ana telu, guys. Terserah mampir sing ndi. Telu-telune ya ora apa-apa men adil. Rame. Tiap Bambangan rame, guys. Dina ki rame. Ngapak. Amunisi dulu. Rikar ngapok ya. Amunisi. Biasa naik mendaki ora udut, ora kepenak. Rokoknya ganti Rika kan. Orang anak 76 artinya apa kayak? 76. Kan kulit jarum coklat orang anak. Wis yang anaknya bae lah. Oke lah. Isi amunisi ya, amunisi rokok. Yo. Wis aja gelut bae. Ora sengel-ngel. Muncak selamat via Bambangan. Berdua doang. Kepaduk, guys. Soalnya udah ditinggalin sama yang lain, terus ada temen juga nggak ikut. Jadi nggak apa-apa lah berdua. Berdua cuacanya cerah. Bismillah aja. Oh. Berdua. Baru nyampe pos sana Bayangan ya. Pos Bayangan. Belum nyampe pos 1 masih bayangannya, guys. Seperti dia masih bayangan terus. Buka Kelihatan sih, tapi cuma bisa lihat doang. kelihatan tapi orang bisa dicekel. Piye toh? Ya, namanya juga cinta terlarang. Halo,
Lur, kita di selamat. Iyalah. Muka tegang apa muka capek ya merah ya, John? Ya, muka-muka melasi. Iya. Manfaatkan libur Anda dengan healing-healing menyiksa diri. Tidak masalah. Yang penting happy. Vegetasi masih didominasi sama pohon-pohon pinus, terus pakis-pakis. Pemanasan ini kerasa, cuy. Lur, lu orang mana? Angel, Mas. Angel. Orang Kemayoran. Itu yang belakang. Ngapak. Oke, sip. Seduluran kabeh pokoknya. Oke, tracknya lumayan. Ya, udah lama juga nggak naik. Udah lama nggak bikin video karena masih ngurusin kerjaan. Oke. Ngap. Udah duluan Lur. Ini. Lur. Lur. Ayo Lur. Pelan-pelan aja. Siap, terus di sini lah. Oke. Siap. Setelah beberapa menit jalan, akhirnya tiba-tiba saya itu berhenti dan terbengong, seperti ada yang kurang dan seperti ada yang lupa. Setelah dipikir-pikir sambil menatap ke atas, ternyata benar ada yang lupa, yaitu doa. Kita lupa berdoa dalam pendakian kali ini, dan akhirnya kita memutuskan untuk berhenti dan berdoa dulu sebelum semuanya terlambat. Kita berdoa dan kemudian kita melanjutkan perjalanan lagi, karena doa adalah hal yang paling terpenting sebelum kita melakukan apa-apa, karena doa mampu menjaga kita dan doa mampu melindungi kita serta memberi jalan yang baik kepada kita atas semua segala apa yang kita lakukan. Lancar, sehat. Oke, Katro sekarang berdua doang, lagi berdua, nggak masalah. Oke, Katro sukses. Belum aja nyampe pos 1 kita sudah terkena tersengal-sengal, guys. Di sini kita berhenti menaruh tas, ada juga yang lagi duduk, ada juga yang lagi berjalan, ada yang lagi bersender, entahlah. Padahal kita belum nyampe pos 1. Masih di trek Bayangan aja udah kelelahan begini. Mungkin karena sudah lama gak mendaki, tapi yang lain juga lelah, berarti sama kita sama mereka. Oh ya, yang perlu kita ingat untuk mendaki di Gunung Slamet itu jangan ragu-ragu intinya mah, karena Gunung Slamet kata kebanyakan orang terkenal seremnya, padahal sih aslinya kagak. Kalau kita niatnya baik, terus kita sopan pada gunung, kita selalu berperilaku baik, insya Allah mah di setiap trek, di setiap jalan, di setiap langkah pasti nggak ada apa-apa. Yang penting tetap hati-hati, jangan tinggalkan teman, dan yang terakhir jangan pernah tinggalkan uang, karena setiap pos pasti ada warungnya dan kita perlu jajan, guys.
Akhirnya selama perjalanan jauh kita sampai juga di pos 1, dan di pos 1 kita berhenti biasa guys, kita jajan dulu. Pendaki rempong mah jajan mulu. Kita berjalan seperti siput namun melompat seperti kelinci. Ya beginilah kita. Yang penting jangan nyusahin orang. 사람들은 내게 말을 해 널 잊어버리라고. 넌 절대 좋은 남자가 아니래. 나만 모르고 있던 네 모습 바보 같았던 날. Bye 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 leave me by. Reason why. Sorry om, bentar. Oke. Salam dari trek Gunung Slamet buat teman-teman Katro. Lumayan, masih di antara pos 1 menuju pos 2. Nih, berdua sama teman. Oke, lumayan. Patrick, tolong aku Patrick. Aku sudah tidak sanggup lagi. Aku tidak sekuat kau. Patrick, aku tak sekuat yang terlihat. Aku tidak sekuat apa yang kau Patrick, katakan. tolong aku. Aku masih di sini. Masih di Gunung Slamet via Bambangan menuju pos 2. Treknya nggak beda jauh sama Gunung Gede Pangrango via Putri. Tanah lembek berakar. Ya inilah trek Gunung Slamet via Bambangan. Kita menuju pos 2. Jalannya terjal guys. Ada yang buka tenda di sini. Lu udah nyampe lu. Sial. Kacau, ki suaranya keras loh. Ngomongnya kerungu. Biar apa? Banyak tenda makanya. Mungkin pada nyerah guys. Pos 2 ada yang buka tenda, tahu masak. Banyak orang juga. Yang posit. Ya orang maksudnya pengalaman. Pada baik kami posisi. Dan ini orang perlu bawa logistik akeh. Iya. Yang penting gue nggak duit akeh. Patrick, gimana kau? Patrick, tolong aku. Patrick, dengarkan aku. Udah Crab nggak ikut, Patrick nggak ikut. Aku tak sekuat yang kau lihat. Samsudin apa? Pak Sam, Sandy. terima kasih sudah tidak ikut. Ini akan sangat menyusahkan. Lihatlah aku. Aku sudah tidak kuat. Patrick. Tuh. Aduh, bos beak deh. Atuh oke atuh. Pos 2 udah ngap. 2 jam. Nges dari tadi. Mau buka apa ini? Buka. Anak Sikat dia. gigi. Anak dia. John promo. Sama Penuh udah makan. main orang kencot wetenge.
Ya bodrek mineral liar ulune. Kayak bahan bakar. Kayak vitamin. Madu. Ya, Patrick. Untuk trek menuju pos 3 ini jalanannya mulai mengecil, penuh dengan tanah dan akar-akar karena didominasi oleh pohon-pohon yang besar. Untuk kondisi trek sih sedikit terjal, cuman nggak terjal banget. Dan setiap pos itu jaraknya jauh banget, dari pos 2 sampai pos 3 itu jauh, pos 2 sampai pos 1 juga jauh. Di area pos 3 ini cukup ramai guys, dengan banyak tenda-tenda yang sudah berdiri. Menurut informasi di hari sebelumnya itu terlalu banyak pendakian hingga 700 orang katanya. Jadi di area camp itu udah nggak menampung. Di pos 5, pos 6 hingga pos 7 sudah tidak menampung tenda. Akhirnya mereka itu memilih untuk turun sedikit sampai pos 3, mereka baru buka tenda. Cuman kalau buka tenda di pos 3 ataupun pos 2 pasti summitnya terlalu jauh guys. Pasar tenda pos 3 Gunung Selamat. Jam berapa Lur? Jam 1 lewat. Jam 1 lewat 4 menit. 34. Setengah 2 tadi kita berangkat dari base camp jam 10. Tetap semangat. Patrick, tolong aku. Aku tak sekuat seperti yang kau lihat. Pasar tenda tuh. Baru nyampe pos 3 tapi udah pada buka tenda. Mungkin udah lelah. Oh gie kan sana. Nyong kelalen anu. Rong jam setengah malah sini. Isin lu kayak bocah berarti. Ada nyaranannya tapi gelar tenda dia. Jajan di pos perlu guys. Kira jajan ora asalane. Naik aku sih. Yes. Nutrisari. Wah, masih yang terbeda dengan kerupuk 2. Masih ngerokok. Aku sih iket dari awal orang ngerokok. Ya oke. Minum bos, ora puasa mendaki mah. Oke, kita lagi di trek dari pos 3 menuju pos 4. Jalannya mulai terjal, sempit. Sebentar. Ya, lorong. Assalamualaikum. Oke. Katanya sih dari pos 3 ke pos 4 nggak jauh. Cuman treknya makin terjal. Nah, ini dia orangnya. Logistiknya teh mau makan di atas, tapi nggak ada air, akhirnya makan di tenda juga. Jadi bawa-bawaannya tuh buat sampai apa doang. Oh. Ini macam mana? Bismillah. Sampai atas puncak. Bawa carrier gitu. Oke.
Pos 3 ke pos 4 jalur Bambangan. Ajib. Sampai pos 4. Setelah kita berjalan agak lama guys dari pos 3, akhirnya kita sampai juga di pos 4, yaitu pos Samarantu via Bambangan. Pos ini cukup fenomenal ya guys, dengan namanya sendiri yaitu Samarantu. Kita menuju Pos yang cukup ditakuti oleh para pendaki. Aslinya sih di sini nggak semenakutkan apa yang diceritakan orang, apa yang diceritain pendaki. Di sini kita berdua itu merasa tenang, sejuk, dan intinya tempatnya ini juga nyaman guys. Dan yang kedua, pos 4 ini sebenarnya lahan terbukanya tidak lebar, tidak gede, jadi kemungkinan nggak bisa untuk buat tenda. Makanya pihak basecamp menyarankan juga jangan bikin tenda di pos 4. Yang satu, lahannya juga kurang luas. Yang kedua, karena mitos dan sejarahnya pos 4 itu sendiri. Jadi untuk demi kebaikan bersama, kita ikuti aja aturan yang diberikan oleh pihak basecamp demi keamanan dan kenyamanan kita bersama juga. ya, ini pos 4 guys. Itu ada tulisannya pos 4 Samarantu. Samar artinya nggak kelihatan, rantu dalam bahasa Jawa itu hantu, jadi makhluk yang nggak kelihatan, maka dinamakan pos Samarantu. Semoga makhluk-makhluk yang di sini tidak mengganggu para pendaki, dan pendaki tetap bersikap sopan. Al-Fatihah untuk penghuni seluruh di sini. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikil yaumiddin. Jalurnya rasa ngono. Jadi dia muter ngana. Oke lah muter. Alhamdulillah sampai pos 5. Kelar ngedirin tenda jam berapa? Jam 5 lebih 2 menit. Tadi dari basecamp jam 10. pas banget tenda kelar jam 10. Pas. Tetap semangat walaupun nggak ada Pak Sam, Patrick dan Bapak Sibi. Sampai di Luis. Mana? Enggak, gue kemarinnya aja. Oh, ini bawa. Ya. Yung kumapusi, yung kusir. Tempat injak. Main. Anjay, sebenarnya jujur. Selamat, Ge.